Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Eh, yang sangat kami hormati terhadap teman-teman komunitas simposium yang telah memberikan kesempatan, lagi-lagi kesempatan bagi saya untuk sama-sama belajar ya, bukan bukan untuk menggurui apalagi sok belagak tahu ya. Tapi karena ini sebuah undangan dari Mbak Winda juga untuk juga sama-sama belajar terkait banyaknya keilmuan yang mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang keilmuan yang khususnya yang berada dari atau datang dari barat. Nah, sebenarnya kalau berbicara tentang ini kan pembahasan kali ini adalah tentang positivisme sosiologis dari salah satu tokoh barat yaitu yang bernama Emil Durkheim. Sebenarnya saya sudah juga mencari tahu dan sedikit banyak belajar walaupun nggak terlalu banyak tahu, tapi ya sekilas mungkin akan menjadi pemantik daripada pembahasan kali ini. Dan selebihnya teman-teman, mbak-mbak dan kakak-kakak yang akan juga ikut menjelaskan nanti gitu ya. Oke. Positivisme sosiologis dari Emil Durkheim. Emil Durkheim ini kan dikenal sebagai bapak sosiolog yang lahir di Prancis pada abad ke-19, yang lahir pada tanggal 15 April 1858. Lahirnya di Prancis. Dan Emil Durkheim ini juga salah satu tokoh tokoh yang mengembangkan keilmuan sebelumnya, yaitu dari tokoh Auguste Comte, ya, bapak sosiolog juga. Nah, Emil Durkheim ini mewarisi gagasan positivisme dari Auguste Comte dan memperluasnya dengan fokus yang lebih mendalam lagi, dengan pendekatan-pendekatan yang diistilahkan dengan pendekatan ilmiah dan juga dalam pemahaman-pemahaman terhadap masyarakat. Nah, saya sudah sedikit membaca bahwa di sini Emil Durkheim ini memiliki beberapa dasar pemikiran. Kenapa Emil Durkheim ini memiliki teori ataupun istilah positivisme sosiologis ini? Nah, ternyata Emil Durkheim ini berangkat dari keresahan-keresahannya dari dulu, walaupun dia juga termasuk salah satu tokoh yang cerdas dari sejak kecil dan diakui pada umur 21 tahun. Yang mana Emil Durkheim ini kan salah satu tokoh yang berkeluarga Robi dan dibesarkan oleh keturunan Yahudi. Ya. Ya, juga para guru-gurunya adalah guru-guru dari Katolik. Itu yang saya tahu dari Emil Durkheim. Kan tetapi dia memiliki pemahaman terhadap keadaan-keadaan sosial pada waktu itu, yang mana saya rasa dia merasa resah akan keadaan di mana keadaan yang Emil Durkheim ini anggap suatu keadaan yang tidak stabil antara fakta sosial dengan teori-teori sosial. Tidak ada kestabilan di sana. Misal kayak sekarang yang katanya sudah memasuki era modern, di mana era modern ini serba dengan teknologi ataupun serba digital seperti itu. Namun ada sebagian yang masih merasa bahwa teknologi ataupun era digitalisasi seperti sekarang ini tidak bisa diterima oleh masyarakat, entah karena mereka masih belum menerima perkembangan ataupun kemajuan ataupun apa itu. Akan tetapi ini yang mungkin saya anggap sebagai suatu ketidakstabilan terhadap kondisi-kondisi sosial. Lanjut kepada dasar pemikiran dari Emil Durkheim ini, yang pertama adalah solidaritas sosial.
Nah, di dalam solidaritas sosial ini Emil Durkheim itu menekankan terhadap keadaan atau pentingnya solidaritas sosial sebagai inti dari keberlanjutan masyarakat. Ia memandang bahwa masyarakat bersatu melalui hubungan yang teratur dan norma-norma yang dibagikan. Ya, solidaritas sosial ini yang Emil Durkheim itu tekankan adalah suatu persatuan yang memang betul-betul dianggap layak untuk dimiliki oleh masyarakat. Akan tetapi keadaan-keadaan sosial pada waktu itu mungkin lebih cenderung kepada yang A saja. Sedangkan yang golongannya Emil Durkheim ini anggaplah golongan B, itu tidak terlalu dianggap suatu keadaan yang perlu diperhatikan juga. Jadi ada ketimpangan sosial pada waktu itu juga bisa dikaitkan dengan keadaan-keadaan sekarang. Ketimpangan sosial itu yang seperti apa kira-kira yang sekarang? Ketimpangan sosial terhadap pendidikan misal, atau ketimpangan sosial terhadap golongan mayoritas ataupun minoritas. Nah, persatuan yang apa ya namanya, yang ditekankan oleh Emil Durkheim ini adalah solidaritas yang menekankan terhadap keberlanjutan masyarakat. Nah, kemudian ada teori fungsionalisme. Konsep fungsionalisme di sini Emil Durkheim ini menyoroti peran penting fungsi-fungsi sosial dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat. Ia memandang masyarakat sebagai organisme hidup yang terdiri dari berbagai bagian yang berkontribusi pada keberlangsungan hidupnya. Sebelum saya berangkat ke sini juga sempat diskusi dengan Kak Suhud juga bahwa ketika ketika berbicara tentang fungsi sosial yang seperti apa kira-kira yang dimaksudkan Emil Durkheim. Fungsi sosial ketika kita menyoroti fungsi kita sebut salah satunya adalah seperti kaum ulama, tokoh-tokoh ulama. Di mana tokoh-tokoh ulama tentunya juga memiliki fungsi sosial terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. Akan tetapi ketidakstabilan terkadang juga datang dari tokoh ulama, karena yang kita tahu tokoh ulama itu kan memberikan banyak anggapan, memberikan banyak pendapat yang mana dapat dimengerti oleh masyarakat bahwa hal-hal yang positif itu perlu untuk dilakukan oleh masyarakat. Akan tetapi yang mungkin dianggap kurang stabil di situ, masyarakat malah tidak mempertanyakan lebih jauh ataupun lebih dalam terhadap pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh ulama. Misal seperti kamu, wahai masyarakat, kalian jangan terlalu menganggap jangan terlalu mengedepankan duniawi. Jangan terlalu mengedepankan hal-hal yang bersifat duniawi, bersifat kekayaan, bersifat yang popularitas dan lain-lain. Akan tetapi juga padahal kekayaan dan popularitas itu di sisi lain juga dianggap penting untuk menebarkan kebaikan-kebaikan, menyampaikan bagaimana persatuan juga bisa dilakukan dari kekayaan, dan juga solidaritas itu juga bisa dibentuk oleh adanya salah satu orang yang memiliki popularitas yang tinggi. Dan di sini terbukti kalau di Pamekasan kan salah satu pengusaha yang terkenal juga salah satunya ya, karena walaupun salah satu pengusaha di mana dia berdampak sangat memiliki dampak positif terhadap keadaan sosial, di mana pada sebelum ada dia itu keadaan masyarakat itu masih kebanyakan orang yang tidak memiliki pekerjaan. Akan tetapi ketika ada, semuanya itu dapat memiliki pekerjaan juga, akhirnya juga akan mendapatkan penghasilan. Nah, mungkin keadaan dan kestabilan seperti itu yang sangat diharapkan dan yang ditekankan oleh Bapak sosiolog dari Emil Durkheim ini.
Nah, Emil Durkheim ini juga memiliki karya yang sangat terkenal yang menuliskan dengan judul The Division of Labor in Society, atau yang diartikan sebagai pembagian kerja terhadap masyarakat. Nah, karya ini itu menggali dampak perubahan ekonomi terhadap struktur sosial. Durkheim membedakan antara solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik ini adalah solidaritas yang bersifat tradisional, dan sebaliknya solidaritas organik adalah masyarakat modern dengan spesialisasi tugas. Mungkin ketika kita mengkaitkan dengan keadaan sosial sekarang, mana nih yang kiranya ada keadaan sosial yang apa ya istilahnya, tradisionalis. Iya, keadaan atau budaya-budaya yang kita kenal klasik lah di Madura khususnya, dan dibenturkan dengan keadaan sekarang yang katanya sudah masuk kepada era digital, era modern. Ya, walaupun nanti juga ada yang mengkritik yang disebut dengan postmodernitas itu. Mungkin untuk hal-hal seperti itu mungkin kita akan dialog untuk hal itu nanti ya. Di sini juga dalam penerapan metode ilmiah disebutkan bahwa Durkheim ini memiliki penerapan statistik dan analisis kuantitatif, di mana Durkheim ini menggunakan statistik dalam sosiologi yang melakukan pendekatannya secara kuantitatif untuk membantu mengidentifikasi pola-pola dalam data sosial, seperti hubungan antara faktor-faktor ekonomi dan tingkat bunuh diri. Mungkin bagi saya terhadap adanya statistik dan analisis kuantitatif ini adalah untuk mengetahui bahwasanya kita untuk menciptakan kestabilan sosial, maka kita harus cari tahu alasan-alasan apa yang dapat menyebabkan ketidakstabilan itu sendiri ya. Seperti kita langsung turun ke lapangan ataupun nanya langsung kepada masyarakat, kenapa masyarakat sampai hari ini tidak rata, misal dalam bidang ekonominya. Ada sebagian kecil yang masih merasa tidak dapat terbantu untuk perihal ekonomi, ataupun apa sih masalahnya. Dan itu banyak sih sekarang yang mungkin menerapkan dari metode-metode Emil Durkheim ini, misal kayak teman-teman mahasiswa yang ada di kampus, mereka melakukan analisis, mereka melakukan riset ilmiah untuk mengetahui keadaan sosial, entah keadaan sosial akademik maupun keadaan sosial yang non akademik. Nah, dan begitupun juga para dosen misal melakukan disertasi ataupun penelitian rutin setiap semesternya, mungkin itu juga yang dianggap suatu penerapan metode ilmiah yang mengambil dari Emil Durkheim ini. Yang kedua, objektivitas dan generalisasi. Durkheim menekankan pentingnya objektivitas dalam penelitian. Ia berupaya membuat generalisasi yang tepat yang dapat diandalkan tentang masyarakat berdasarkan data empiris yang dikumpulkannya. Hampir sama dengan penelitian yang barusan, bahwa ketika kita dapat mengumpulkan banyak hal tentang apa yang menjadi ketidakstabilan dari masyarakat, maka kita akan dapat mengumpulkan fakta-fakta tersebut untuk salah satu upaya, salah satu usaha untuk menciptakan kestabilan itu. Ya, saya mungkin hanya sebagai pemantik hari ini ya. Selebihnya kita akan kembalikan kepada teman-teman juga untuk sama-sama berbicara pada kesempatan kali ini. Gimana? Silakan.
Baik, langsung saja ya. Soalnya saya kan sebagai audiens gitu, sebagai salah satu pendengar setia gitu. Sedikit sebenarnya yang ingin saya sampaikan bahwa bukan sampaikan, tanyakan. Bagaimana sih awal mula daripada Emil Durkheim ini sampai apakah cuma dua itu gitu yang menjadi landasan dasar berpikirnya gitu, solidaritas sosial dan fungsionalisme gitu. Apakah cuma itu? Oke, terima kasih. Banyak hal sebenarnya karena kemarin ini kebetulan edisi terakhir minggu terakhir bicara tentang positivisme dan siapa namanya tadi Emil Durkheim. Emil Durkheim ini merupakan salah satu sosiolog. Karena kemarin kan kalau kita bicara John Stuart Mill itu arahnya ke sosiologi yang logis ya, logika positivisme. Terus yang kemarin sebelumnya itu siapa sebelum John Stuart Mill? Sebelum John Stuart Mill itu Herbert Spencer. Herbert Spencer tidak bicara tentang sosiologi. Baru Emil Durkheim ini kemudian yang memiliki garis yang jelas karena dia salah satu keterpengaruhan yang paling besarnya adalah dari Auguste Comte gitu ya. Cuman karena saya tidak terlalu banyak mengetahui tentang sosiologi, saya penasaran gitu. Karena kalau kita bicara positivisme, maka kita bicara tentang bagaimana aspek sosial itu bisa dipahami melalui kerangka positivistik gitu. Karena begini, kalau kita bicara tentang John Stuart Mill kemarin, tidak bisa sebuah preposisi itu dikatakan benar. Misalkan tentang ini ada, misal plastik hitam dan lain sebagainya, itu bisa dikatakan benar kalau tidak menggunakan logika atau struktur logika, baik yang verbal maupun yang saya lupa kemarin. Cuman dalam sosiologi, dalam solidaritas atau fungsionalisme ataukah ada fenomena lain dari teori sosiologinya Emil Durkheim yang itu memfokuskan kepada aspek positivistik? Atau positivismenya itu fokusnya kemana gitu. Dan sejauh mana sosial itu bisa diukur melalui sudut pandang empiris atau sudut pandang positivistik. Maksudnya kan sosial ini kan sebuah relasi gitu. Bagaimana dia bisa diukur menggunakan sudut pandang positivistik yang penuh dengan angka sih. Penuh dengan tolak ukur bahwa benar itu harus nyata, dirasakan secara objektif dan lain sebagainya dalam mengkaji fenomena sosial. Baik solidaritas sosial maupun yang fungsionalisme itu. Mungkin itu aja dulu. Untuk menjawab hal ini mungkin akan saya jawab sepemahaman saya saja. Perihal tujuan positivistik dari Emil Durkheim ini. Emil Durkheim ini kan memiliki perhatian besar terhadap masalah dan struktur-struktur sosial. Di mana Emil Durkheim ini beranggapan pengen keluar dari satu instansi yang terdapat aturan-aturan ataupun nilai-nilai, norma-norma lah. Karena saya kira kenapa dibalik itu Emil Durkheim mengatakan seperti itu? Karena Emil Durkheim ini mengibaratkan keadaan sosial yang hanya fokus saja kepada golongan-golongan tertentu itu tidak memiliki titik fokus terhadap dirinya sendiri. Misal kalau di ini ya, kalau boleh saya contohkan ketika ada di satu kalau di desa, ambil yang dekat-dekat saja karena saya mahasiswa, ambil di ini organisasi misalnya. Di organisasi itu kan terdiri dari berbagai macam bidang, terdiri dari berbagai macam divisi. Nah, divisi-divisi itu terkadang tidak sadar akan tugas dan fungsinya sebagai apa. Tugas fungsinya misal dari awal itu adalah Kominfo, tapi dia malah keluar dari tugas dan fungsinya itu. Nah, di sini relevansinya terhadap apa yang dimaksud oleh Emil Durkheim adalah fakta sosial dan solidaritas sosial. Fakta sosial ini adalah seluruh cara bertindak, baik itu baku maupun tidak baku, yang memiliki ciri-ciri antara lain konsep fakta sosial, itu kemudian memunculkan adanya konsep kesadaran kolektif. Nah, boleh saja ketika kita melihat semisal
di Pamekasan itu apa ya? Ya walaupun ada sebagian masyarakat yang terbilang apa ya? Keadaan apa ya? Identitasnya sebagai orang yang kaya raya, akan tetapi dia tidak memiliki pemikiran untuk juga dapat bergabung ataupun berkomunikasi terhadap orang yang juga tidak kaya. Jadi penghormatan, ya istilahnya penghormatan. Penghormatan di situ tidak hanya dikhususkan kepada orang-orang yang memiliki strata sosial yang tinggi, akan tetapi seharusnya strata sosial yang tinggi itu diperuntukkan juga ataupun adanya pemerataan sosial di situ untuk juga dapat membangun komunikasi terhadap orang lain yang tidak sama. Misal golongan A juga tidak menutup komunikasi terhadap golongan B. Nah, makanya Emil Durkheim ini mengatakan bahwa dia ingin melepaskan diri dari suatu institusi karena Emil Durkheim ini menganggap bahwa pribadinya itu tidak cocok dengan aturan dan norma-norma yang ada atau norma-norma yang seharusnya. Mungkin dari yang lain ada yang pengen juga menambahkan? Pertanyaanku sebenarnya cuman sedikit mengulas tentang sebelum-sebelumnya, tentang bagaimana positivisme dari awal Auguste Comte. Jadi hampir semua teori-teori sebelum-sebelumnya itu memang muaranya, induknya atau secara embrio itu baru muncul dari Auguste Comte gitu kan. Bagaimana ia merasa bahwa segala kita harus beralih dari teologi, dari metafisika, harus beralih ke positivisme, karena menganggap bahwa metafisika dan teologi tidak pernah menjanjikan apapun, tidak pernah menjanjikan kebenaran, itu semuanya bersifat abstrak gitu kan. Makanya positivisme menjadi Auguste Comte itu kemudian diambil oleh siapa tuh setelah Auguste Comte? John Stuart Mill. Maka John Stuart Mill kemudian memberi bentuk sebuah metodologi. Tapi dia fokuskannya pada waktu itu, John Stuart Mill memfokuskannya pada logika positivisme. Bagaimana kerangka-kerangka metodologi logika. Karena menganggap bahwa dulu dari Aristoteles itu hanya logika yang digunakan hanya logika yang deduktif. Sehingga seolah-olah semua kebenaran hanya dengan mengatakan bahwa ada 5 teh, saya coba satu misalnya, dianggap semua teh manis gitu misalnya. Itu tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena kita belum mencoba semuanya dan lain sebagainya. Pola pikir seperti itu perlu dipertanyakan kembali gitu menurut John Stuart Mill. Baru Herbert Spencer kemudian mulai masuk sedikit ke ranah sosial. Mungkin nanti ada kaitannya dengan Emil Durkheim dan bagaimana kita melihat Emil Durkheim. Jadi Herbert Spencer melihat bahwa pada hakikatnya tidak hanya alam yang berubah, tapi juga kehendak relasi sosial, hubungan-hubungan sosial itu juga berubah, sama seperti evolusi manusia. Sama seperti kita perkembangan dari kecil sampai besar, hubungan sosial pun juga berubah. Seingat saya begitu kemarin disinggung tentang Herbert Spencer. Maka ketika Emil Durkheim membawa tentang solidaritas sosial, mungkin ada kaitannya dengan teori-teori sebelumnya, terutama dengan misalkan solidaritas sosial ada kaitannya dengan teorinya Herbert Spencer. Bagaimana ada keterkaitan atau ada perkembangan bagaimana manusia dulu menganggap bahwa tidak perlu ada atau ada generalisasi pada masyarakat tradisional, baru kemudian di mekanik ada spesialisasi, fungsionalisme kemudian memberikan peran-peran terhadap masyarakat atau beberapa elemen dalam masyarakat. Maka kemudian saya sama seperti pertanyaan saya kemarin kepada Herbert Spencer, kebetulan pemantiknya bukan Herbert Spencernya ya, kepada pemantiknya pada waktu itu bagaimana dia menggunakan paradigma tentang positivistik untuk melihat sebuah fenomena sosial. Cuman Herbert Spencer dia lebih menggunakan teori evolusi. Bagaimana sesuatu akan seperti sel misalnya. Sel itu kan atau dalam perkembangan manusia itu kan dari zigot, morula, blastula, gastrula, baru kemudian jadi sel, kemudian maksudnya berkembang akhirnya menjadi organisme yang utuh. Sama seperti konstruk masyarakat, sama seperti membangun masyarakat atau membentuk masyarakat. Maka saya ambil gitu, fokus pada solidaritas sosial.
Kira-kira menurut pemantik nih, yang mana dari solidaritas sosial, kan ada dua tadi kan, mekanik sama organik. Dari dua tadi, kan kita positivisme bagaimana kita melihat sebuah kebenaran itu bisa dievaluasi. Sama seperti kalau kita mengadakan penelitian kualitatif misalnya. Maka ada wawancara tuh, ada wawancara, observasi, atau ada apa satunya lagi, dokumentasi misalnya sebagai pelengkap gitu kan. Emil Durkheim sampai menyimpulkan adanya solidaritas sosial, sampai mekanik dan organik, pastinya kan dia menggunakan paradigma positivistik. Nah, bagaimana dia melihat itu? Seperti apa dia membagi masyarakat itu menjadi organik dan mekanik? Apa kemudian yang membedakan keduanya? Sehingga dia menganggap bahwa dari solidaritas sosial, fungsionalisme atau dari fakta sosial, masyarakat itu bisa digeneralisasi atau bisa diukur dalam angka-angka. Karena kan kuantitatif kan, Emil Durkheim itu lebih ke kuantitatif. Bagaimana itu bisa diukur dengan angka-angka? Apakah ada, menurut pemantik seperti apa? Jika kita fokuskan ke solidaritas sosial. Mungkin dari teman-teman Mungkin di sini ada yang ikut ada penelitian kualitatif. Kualitatif. Hah? Bukan yang field research. Ya mungkin dari teman-teman silakan kalau ada yang mau menanggapi. Sebenarnya kalau berbicara persoalan Emil Durkheim ini ya tidak lepas dari bagaimana ia selama hidup ya. Seperti apa yang disampaikan pemantik tadi itu, mulai dari 21 tahun itu dari guru-gurunya itu tidak pernah memberikan pengaruh terhadap pengaruh besar, tidak bisa. Karena mulai dari umur 21 tahun itu dia sudah menganggap dirinya itu sebagai orang-orang yang agnostik dan pencari Tuhan. Ya mungkin salah satu yang menjadi latar belakang kenapa sampai melahirkan solidaritas sosial dan fungsionalisme itu ya karena mungkin ada klaim agama gitu, teologi. Kan di istilahnya itu ada teologi militer kalau nggak salah satunya. Teologi militer artinya agama itu hanya menyuruh kita untuk ya salah satunya sudah disebut oleh pemantik tadi itu kan taule kaya gitu karena akan sehingga masyarakat di situ terdoktrin secara penuh sehingga tidak dapat menganalisis secara betul secara lebih mendalam, akhirnya tidak memilih bekerja kun karo bojong mulai tapa mulai gitu kan. Mungkin itu yang menjadi salah satu sehingga itulah yang dianggap sebagai mekanik. Masyarakat mekanik untuk membangun itu, maka ada keseimbangan, lahirlah yang namanya masyarakat organik, masyarakat yang perlu sebenarnya ini masuk dalam pembahasan persoalan postmodern yang mana di situ ada yang menyebutkan apokaliptik gitu kan, kiamat. Sebenarnya kita bukan menuju modern tapi menuju kiamat gitu kan, ada sebagian kayak gitu. Artinya kita sebagai manusia itu perlu untuk mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan, tidak hanya berfokus pada persoalan-persoalan yang dianggap modernitas. Mungkin hal itu yang bisa melahirkan dua hal ini menurut Emil Durkheim gitu. Dari masyarakat tradisional yang menganggap bahwa hal-hal mistis itu masih berlaku, sedangkan masyarakat modern cenderung candu terhadap persoalan candu digital lagi maksudnya gitu, sehingga menjadikan manusia itu tidak berfungsi lagi gitu. Kemudian mungkin ketika berbicara tentang fungsionalisme itu, masyarakat ini kan rata-rata tidak hanya lahir dari satu lembaga lah istilahnya, masyarakat tani kapingga. Ada berbagai macam lembaga di situ, ada petani, ada nelayan, ada bangsawan, ada pejabat dan lain semacamnya. Mungkin fungsionalismenya itu lebih ditekankan terhadap persoalan tanggung jawab secara profesional. Mun petani ya tugasnya apa yang harus dikerjakan gitu sebagai petani yang baik maksudnya, sebagai pejabat gitu, pejabat yang baik, pejabat yang memiliki tanggung jawab penuh untuk menciptakan sebuah peradaban di masyarakatnya gitu. Lalu kemudian sebagai kiai, ulama-ulama yang seperti apa? Ulama yang sesuai dengan keulamaannya gitu. Artinya fungsionalisme itu bagaimana menjadikan masyarakat yang berbeda-beda itu dia tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu kebaikan kita bersama gitu. Untuk demi kemajuan kita bersama. Kita boleh berbeda-beda tapi dengan tujuan yang bersama gitu. Tidak ada yang perlu didiskriminasi.
Seperti contoh kalau semisal kita duduk ya, duduk sama kalau semisal saya kaya, ada sebagian orang yang duduk sama saya miskin gitu. Yang dipersoalkan di situ bukan persoalan kamu itu kaya sehingga saya tidak pas duduk dengan sampean, tapi yang saling dipertanyakan di situ adalah bagaimana kamu bahagia nggak dengan kekayaan kamu? Kamu bahagia nggak dengan kemiskinan yang kamu sekarang alami? Gitu. Sehingga untuk mengukur manusia itu bukan dari apa yang dia miliki, tetapi apa yang dia gunakan gitu, dia rasakan, ilmu lah istilahnya, kayak gitu. Seperti kalau misal, kalau bagi saya ya, kalau teori Emil Durkheim ini mau diislamisasikan, sebenarnya ini ada di ada di Islam gitu kan. Seperti contoh kayak solidaritas sosial itu kan ada di wasyawirhum fil amri gitu kan. Ada fungsionalisme itu kan ada di nilai-nilai musik kita sejak lahir itu sudah dibekali sebagai seorang pemimpin gitu. Fitrah kita itu sebagai pemimpin sejak lahir gitu, yang harus berfungsi untuk apa? Rahmatan lil alamin kan gitu. Kalau semisal Emil Durkheim ini mau diislamisasikan gitu, mungkin itu. Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pembahasan kali ini ya. Ini materi yang terakhir ya, maksudnya kajian positivisme di minggu terakhir. Nah, kebetulan kali ini tokoh yang kita bahas yaitu Emil Durkheim. Nah, kalau mengingat kepada kajian-kajian positivisme yang sudah berlalu di minggu sebelum-sebelumnya, kayaknya runtut gitu. Kayak dari keempat tokoh ya ketiga tokoh yang sebelumnya didiskusikan di komunitas simposium itu kayaknya ada space tersendiri gitu. Nah, untuk Emil Durkheim ini menurut saya itu lebih kepada fokus sosial gitu. Kalau yang kemarin-kemarinnya itu lebih cenderung kepada bagaimana sebuah kebenaran dan bagaimana positivisme itu lahir gitu. Nah, mungkin saya ingin mengulas positivisme itu merupakan jelmaan dari adopsi empirisme gitu. Jadi pergabungan antara rasio dan empiris, dan lahirlah positivisme. Nah, positivisme itu lebih di atas satu langkah lebih maju daripada empirisme. Soalnya positivisme itu lebih menekankan bagaimana sebuah kebenaran itu bisa terobjekkan gitu. Terobjekkan. Ya, makanya positivisme memang sangat rumit ketika dicoba diterapkan dalam sebuah bidang keilmuan ataupun fokus-fokus kajian hal ihwal keilmuan lainnya, misal dalam agama.